syukur anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Ulama Masjid Baitur Rahim beserta jajaran, dan saya hormati pimpinan ranting Aisyah Sekali beserta jajaran, saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Sekali beserta jajaran, seluruh jemaah Masjid Baitur Rahim yang senantiasa dirahmati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita berkumpul dalam Masjid Baitur Rahim tanpa suatu perang selasa dengan sangat kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini sudah ketika kita menghadir Ustaz Al-Fahmi Ismail Harakam, dan insya Allah nanti akan mengupas apa itu malam nanti dalam kajian selama ini untuk membersihkan pertemuan waktu kepada beliau Ustaz Al-Fahmi Ismail Harakam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak, Ibu, PRM, PRA, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Sido Kare. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan dan kemuliaan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Rabiul Awal. Apa yang luar biasa di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu yang luar biasa di bulan Rabiul Awal itu apa? Adik-adik, apa yang luar biasa di bulan Rabiul Awal? Kira-kira apa? Nanti yang tahu jawabannya Ustaz kasih uang 5.000. Nah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa di bulan Rabiul Awal ini. Bulan yang terkenal istimewa itu adalah bulan Dzulhijjah. Karena dari bulan Dzulhijjah banyak berkumpul amalan-amalan yang besar. Dimulai dari melaksanakan puasa Arafah, kemudian dilaksanakannya ibadah haji, dan dilaksanakannya pula ibadah kurban. Sampai-sampai hari-hari itu disebut dengan Idul Kurban. Namanya adalah hari kembali semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
diambil dari kata qurba yaqrubu qurban, dekat, menjadi qurbanan, yang bermakna semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasalah bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah dan Rasulnya mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asr." Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang hamba paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya melainkan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka luar biasalah bulan Dzulhijjah karena bertemunya amalan-amalan besar di dalamnya. Bulan Muharram menjadi bulan yang luar biasa, menjadi bulan yang senantiasa diperingati. Karena apa? Karena pada tanggal 10 Muharramnya diperingati hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Sehingga orang-orang Yahudi saat itu ketika setiap masuk tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahada, apa yang terjadi kepada kalian? Kenapa kalian berpuasa?" Ketahuilah bahwasanya tanggal 10 ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun, dan kami bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada Musa dengan berpuasa. Orang Yahudi saat itu mensyukuri nikmat diselamatkannya Nabi Musa setiap pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, perintahkan kepada orang-orang kaum muslimin untuk berpuasa juga, memperingati hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan pasukannya. Karena kita lebih berhak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Musa dari kejaran Firaun. Akan tetapi untuk membedakannya, maka tambahlah, puasalah di tanggal 9-nya, puasalah di tanggal 10-nya, sehingga kita kenal dengan puasa Tasu'ah dan Asyura. Menjadi bulan yang luar biasalah Muharram ini karena ada kisah Musa di dalamnya. Bulan Rabiul Awal tidak ada luar biasanya, tidak ada istimewa-istimewanya. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, menjadilah bulan ini bulan yang luar biasa. Menjadilah bulan ini bulan yang istimewa. Kalaulah Allah menakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Muharram, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Orang akan mengatakan, tanpa lahir Muhammad pun bulan Muharram sudah menjadi bulan mulia, karena di dalamnya ada Nabi kami, Nabi Musa, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Kalaulah Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Dzulhijjah, maka orang-orang juga akan mengatakan Muhammad hanya numpang terkenal saja di bulan Dzulhijjah, tanpa kehadirannya pun Dzulhijjah tetap akan menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa saja, akan tetapi setelah adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadilah bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang istimewa bagi kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal selalu kita ingat dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad. Kalau disebut dengan Maulid, berarti kita sedang berbicara tentang waktu, tentang hari kapan dilahirkannya Nabi Muhammad itu. Tapi kalau kita menyebutnya dengan maulud, maka saat itu kita sedang berbicara siapa yang dilahirkan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan maulid itu apa, maulud itu apa.
Kira-kira ibu menggunakan istilah yang mana selama ini? Maulid atau maulud? Maulud. Belut atau maulud? Beda lagi kalau belut. Nah, kalau maulid itu berarti kita bicara tentang waktu kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengatakan maulud, kita sedang berbicara tentang siapa yang dilahirkan itu. Nah, boleh disebut dengan maulid, boleh disebut dengan maulud. Hanya saja harus kita bedakan istilahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang kapannya beliau dilahirkan. Semua orang pasti sudah tahu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang terpenting ketika kita memperingati ini adalah apa yang berubah dalam diri kita sejauh kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan sampai saat ini kita adalah orang yang tak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dipungkiri mungkin salah satu penyebab kenapa generasi-generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu agak susah dibilangin, agak susah dididik karena kita tak mengenalkan siapa Rasulullah untuk menjadi idola mereka. Kita mengenalkan kepada mereka artis-artis Indonesia, artis-artis Korea yang sedang-sedang viral, FYP. Inilah yang menjadikan mereka itu salah dalam memilih tokoh, salah dalam memilih idola, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ayah, seorang ibu ditanya oleh anaknya, "Ya, Mah, Muhammad itu siapa?" Ayah, ibu, Muhammad itu siapa? Si ayah dan si ibu hanya bisa mengatakan, "Nah, Muhammad itu adalah nabi terakhir yang wajib kita imani. Nah, Nabi Muhammad itu adalah ayahnya Abdullah, buah hatinya Aminah. Pamannya bernama Abu Thalib, kakeknya bernama Abdul Muthalib, istrinya bernama Khadijah." Setelah itu habislah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang mau kita sampaikan kepada mereka. Kita tidak menceritakan kepada mereka tentang gimana fisiknya, tentang gimana adabnya, tentang gimana solidaritasnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi. Kita tidak bisa menceritakan kepada mereka tentang pemaafnya Rasulullah. Miskin pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, pantaskah kita mengatakan kepada Rasulullah, "Aku cinta kepada Rasulullah," sedangkan mengenali beliau saja kita tidak tahu? Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih tahu tentang Ayu Ting Ting daripada Nabi Muhammad. Kalau ditanya tentang artis-artis, wah, hafal betul. Kapan menikahnya, kapan cerainya. Dari awal sampai akhir diikuti episodenya. Apalagi film-film yang saat ini lagi viral. Apa namanya, Bu? Di TV-TV itu, Ikatan Cinta. Saya yakin ibu-ibu hatam dari awal sampai akhir. Tahu semua jalan ceritanya. Tapi coba ditanyakan, coba Bu ceritakan, coba Pak ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari Makkah sampai Madinah. Nah, itu habislah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenapa kita disunnahkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan kepada kita, kepada anak cucu keturunan kita tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh takmir masjid Baitur Rahim disuruhlah saya membahas tentang sirah nabawiyah. Membaca sirah nabawiyah berarti kita nanti ini kajiannya dari ba'da maghrib ini sampai besok subuh kayaknya. Soalnya panjang. Kira-kira siap nggak ibu-ibu? Siap ya? Masya Allah. Oke Pak, berarti udah siap ibu-ibu. Kita nggak bisa bantah ibu-ibu kalau udah minta ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui dalil kenapa kita penting mempelajari tentang beliau. Karena di luar sana ada beberapa saudara kita sama-sama pakai peci hitam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, penampilannya seperti syekh-syekh sekali, kiai-kiai sangat, tapi mengharamkan tentang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bid'ah. Kira-kira ibu-ibu setuju enggak? Bapak-bapak, setuju atau tidak? Jangan-jangan di sini sebenarnya Ustaz, kalau bukan karena orang Sidokare saya nggak mau untuk memperingati. Karena menurut saya memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, haram. Ini terpaksa saja Ustaz. Nah ini yang bahaya. Bahkan kita di Muhammadiyah, apa menurut pandangan Muhammadiyah tentang merayakan hari Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pandangan Muhammadiyah? Boleh. Dalilnya jelas, kaidahnya jelas. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu al-ibahah. Boleh. Hukum asal dari segala sesuatu yang mau kita laksanakan itu adalah boleh. Apapun yang mau kita laksanakan, itu boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Apakah yang kita laksanakan ini bertentangan dengan dalil syar'i? Tidak. Memang tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada di masa sahabat. Tidak ada di masa tabi'in. Adanya di masa tabi'ut tabi'in. Yang dimulai dari dinasti Fatimiyah. Nah, mereka mencocokkan itu. Jadi ada dalil mereka itu kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin fitnah. Sesuatu yang tak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu maka tidak boleh dilaksanakan. Kita tidak boleh melaksanakan sesuatu kalau tidak ada ajarannya, contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka setiap perbuatan yang tidak dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah, semuanya bid'ah. Salah satunya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas memang mereka menggunakannya. Segala sesuatu yang bukan dari ajaran kami maka itu tertolak, mardud. Tidak boleh dilaksanakan lagi. Nah ini bahaya didengarkan oleh kita-kita yang tidak tahu tentang pendalilan, istinbat hukum. Dalam riwayat yang lain kan Rasulullah mengatakan kepada kita, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Suatu saat nanti kalian itu lebih tahu tentang kondisi keadaan kalian dibandingkan aku sendiri. Maka ada hadis yang kita jadikan pijakan kalau kita membuat tradisi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat satu kebiasaan yang kebiasaan itu baik berdasarkan pandangan syariat, baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dituliskan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil kita sangat kuat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jangan ada lagi keraguan. Kalau mau tambah dalil lagi, dalil Al-Qur'an lebih mengena. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fadzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah. Makna min fadlillah, karunia Allah ini kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan min fadlillah itu adalah maknanya ilmu. Kalau kita buka Al-Quran, memang maknanya di sana adalah katakanlah dengan karunia Allah. Nah, itu terjemahan Indonesia. Tetapi menurut Ibnu Abbas, min fadlillah itu maknanya adalah al-ilmu. Sehingga kalau kita artikan, katakanlah dengan ilmunya Allah. Wa bi rahmatihi. Dan dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya Allah ini kalau kita buka terjemahan Indonesia. Namun Ibnu Abbas mengartikannya dengan kata yang lain. Apa? Wa bi rahmatihi
Tafsirnya adalah adanya kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Berbahagialah kalian semuanya. Yang demikian itu adalah sangat baik untuk kita. Jadi kalau kita artikan ayat ini, katakanlah dengan ilmunya Allah dan hadirnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, hendaklah dengan itu kita semuanya bergembira. Bapak Ibu bergembira enggak hadirnya Rasulullah? Bergembira enggak adanya Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini? Sangat bergembira. Ada hadis qudsi. Yang hadis ini sebenarnya bukan hadis qudsi, bahkan hadis palsu, tapi sering diucapkan oleh para ustadz-ustadz yang lain. Ini sebenarnya perkataan-perkataan para ulama yang dinilai bagus. Apa lafaznya? Kalaulah bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia ini, alam jagat raya ini. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam jagat raya ini. Ini hadisnya palsu. Tapi menurut para ulama ini kata-katanya bagus karena banyak indikasi-indikasi dalil yang lain yang bisa mendukungnya. Seperti kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam mencari pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun, Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan ke bumi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertaubatan itu hanya karena lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya Nabi Adam, Bapak Ibu? Apa? Iya, yang kita sebut dengan lah dalam sejarah disebut dengan buah khuldi. Ada perintah dari Allah, jangan mendekati pohon ini. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Akan tetapi karena godaan setan yang begitu kuat, juga Hawa saat itu digoda, kemudian diminta oleh Hawa untuk mengambil salah satu buahnya. Padahal itu sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena lalai perintah Allah yang satu ini, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi mencari pertaubatannya, Bapak Ibu. Itu berpuluh-puluh tahun. Satu riwayat mengatakan kurang lebih 80 tahun lamanya untuk mencari taubat itu kepada Allah. Tak pernah diterima Allah taubatnya. Nah, kita berapa kali kita lalai kepada Allah? Bu, berapa kali lalai kepada Allah? Salatnya, apa lagi? Sedekahnya, omongannya, perbuatannya, perilakunya. Sering kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam satu kesalahan, kurang lebih 80 tahun mencari taubatnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca nanti tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 berapa? 35 kalau tidak salah. Paling bawah. Fatalaqa Adama mir rabbih kalimatun fataba alaihi. Jadi Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, aku sudah tidak tahu lagi cara untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Tetapi aku bertawassul dengan satu nama yang ketika aku sudah engkau ciptakan, aku melihat ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku bertawassul dengan namanya, aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang pasti dia adalah orang yang akan menjadi yang penting di sisimu ya Allah. Aku bertawassul dengan namanya, maka terimalah taubatku ya Allah. Fataba alaihi, Allah Subhanahu wa taala seketika menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi memang dhaif, palsu bahkan. Tidak bisa kita jadikan rujukan kecuali hanya sebagai mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan di sini bahwasanya jangan ada keraguan bagi kita untuk mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalilnya jelas, falyafrahu, bahagialah kalian dengan kehadirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehadiran Nabi Muhammad itu bisa mengubah cara hidup kita?
Kenapa cara hidup kita ini belum bisa berubah? Karena kita memang mungkin masih kurang dalam mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka saya singkat sedikit sirah nabawiyahnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Karena kita tidak mungkin membahasnya dari awal sampai akhir. Saya akan ceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang inspiratif bagi kita, agar kita bisa menjadi orang yang mencontoh beliau. Agar betul-betul kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai qudwah, teladan. Dan ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu ketika ada dua kelompok yang bertengkar, Nabi selalu datang untuk mendamaikan. Pernah suatu ketika penduduk Kuba bertengkar hingga saling melempar batu. Rasulullah SAW langsung turun tangan untuk mendamaikan kedua kelompok ini. Hingga saling melempar batu. Kira-kira Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada kehidupan berumah tangga kita, di dalam satu RT ada yang cekcok tetangganya, kira-kira kita berani nggak untuk mendamaikan keduanya? Berani ya? Alhamdulillah. Yang jawabnya anak-anak, padahal dia belum berkeluarga. Ibu-ibu nggak berani. Bahaya Ustaz, nanti dikirain campur tangan gitu. Atau malah justru memperparah. Yang satu jadi kompor, yang satu jadi gas. Berubahlah yang jadi kompor gas. Apa kamu jangan mau kalah, terusin aja. Semakin hebat perkelahian itu. Akhirnya saudaranya pecah belah. Ini yang kita tidak ambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika disakiti, ya, ini cerita yang masyhur, populer bagi kita, disakiti di Taif. Tidak ada pengalaman yang paling sakit ketika ditanyakan kepada Rasulullah selain pengalaman diperlakukan di Taif. Itulah pengalaman yang paling sakit dirasakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi apa? Rasulullah malah memaafkan seluruh penduduk Taif itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW berpikir untuk generasi yang akan datang. Padahal kita tahu kisah di Taif gimana. Rasulullah itu disakiti, dilempari, dihinakan, direndahkan. Setelah terusir dari kampung halamannya sendiri, dari Mekah, dikiranya Taif itu adalah tempat untuk berlindung, tempat untuk diterima oleh khalayak ramai dengan sopan santun. Akan tetapi jauh dari apa yang dipikirkan oleh Rasulullah. Semakin direndahkan ternyata. Sudahlah diusir dari kampung halaman, pergi ke Taif, kampung orang lain, semakin dihinakan, semakin diolok-olok. Saat itu belum ada perintah untuk melawan. Akan tetapi apa yang dipilih Rasulullah? Memaafkan. Yang ketiga, ketika ada orang Badui, orang suku Badui, orang pelosok pedalaman yang tidak tahu tentang apa-apa, tentang adab begitu, di mana orang Badui ini mengencingi area masjid, Pak. Orang Badui apa? Mengencingi area masjid. Akan tetapi Rasulullah SAW saat itu para sahabat sudah geram untuk mukuli begitu, sudah geram untuk menghakimi gitu. Akan tetapi Rasulullah apa? Jangan. Menahan para sahabat, justru apa? Disuruh sahabat yang lain itu untuk menyiram kencingnya orang Badui itu. Rasulullah apa? Menyuruh sahabat yang lain untuk menyiram kencingnya orang Badui. Pelajarannya apa? Rasulullah SAW sedang mengajari hikmah kepada orang tersebut, bukan dengan kemarahan ataupun mempermalukannya. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Karena dia tahu orang ini adalah orang yang tidak tahu. Kalaulah Rasulullah SAW mengambil tindakan yang keras, maka yang ada di pikiran orang tersebut, Islam itu agama yang keras, pemarah, jahat. Coba kalau ada anak kecil kencing di sini, Pak. Anak kecil ini kasusnya. Kira-kira dia apain? Macam-macam keluar. Dasar anak. Keluar semuanya. Nah, ini yang penting kita pelajari dari Rasulullah SAW. Yang keempat, kasih sayangnya kepada anak yatim. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala.
Kisah tentang seorang anak kecil yang malu ikut bermain dengan kelompok teman-temannya yang lain. Saat itu Rasulullah menanyakan, kenapa engkau tidak ikut bermain kepada teman-temanmu yang sana? Si anak tersebut mengatakan, aku malu. Aku tak punya mainan seperti mereka. Ayahku juga tidak ada lagi. Ayahku sudah syahid ketika perang membela Islam. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan, oh begitu, maukah engkau kujadikan sebagai anak angkatku? Fatimah itu menjadi saudarimu. Apa yang kamu inginkan nanti aku akan turuti. Si anak tersebut langsung mengatakan, tentu aku mau. Setelah anak tersebut menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berikan apa yang diinginkannya, apa yang tidak ada dimiliki oleh temannya yang lain. Kemudian dia ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Kenapa kamu punya ini? Kenapa kamu punya itu? Kenapa kamu bisa begini? Ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Karena saat ini aku sudah diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkatnya. Kenapa? Karena ayahku gugur di medan peperangan. Kemudian anak-anak yang lain mengatakan, ayahku kapan dia gugur? Langsung seperti itu. Meminta. Anak-anak juga fans kepada Rasulullah. Senang dengan Rasulullah. Bahkan seumuran mereka yang kecil itu cinta langsung kepada Rasulullah. Mengatakan, kapan ya ayahku gugur di medan peperangan sehingga aku ini menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Nah, meskipun beliau tidak hidup zaman sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan, cobalah ceritakan senantiasa kisah-kisah inspiratif Nabi Muhammad kepada anak cucu keturunan kita. Sehingga Nabi Muhammad itu dijadikan idola bagi mereka. Sehingga kalau kita tanya, kamu itu cita-citanya apa? Aku ingin jadi seperti Rasulullah SAW. Aku ingin seperti panglima seperti Rasulullah SAW. Aku ingin berbisnis seperti Rasulullah SAW. Aku ingin berkhutbah ceramah seperti Rasulullah SAW. Inspirasinya dari Nabi Muhammad SAW semuanya. Coba anak kecil sekarang kita tanya, kamu mau jadi apa nanti kalau sudah dewasa? Kira-kira jadi apa Pak jawabnya? Dokter. Mau jadi apa, ini buktinya langsung. Jadi tentara, polisi. Ada yang mengatakan lagi, jadi YouTuber. Ada yang mau jadi YouTuber, TikToker. Itu yang mereka pilih. Ini yang kita belum ajarkan kepada anak cucu keturunan kita. Ada banyak lagi kisah-kisah yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika para sahabat sedih, ada sekelompok orang miskin. Ada sekelompok orang miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya itu telah membawa kenikmatan yang kekal. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Ya Rasulullah, kami sholat sebagaimana mereka sholat. Kami zikir sebagaimana mereka berzikir. Sama amalan kami ya Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada mereka dari segi harta. Sehingga bisa mereka untuk melaksanakan haji, bisa melaksanakan umroh. Yang itu kami tidak bisa melakukannya ya Rasulullah. Pantaslah mereka membawa kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelisah sahabat ini kalau dibandingkan amalannya dengan amalan sahabat yang baik. Tapi Rasulullah selalu memberikan solusi dan menghiburkan. Maukah kalian aku berikan satu amalan yang kalian kalau lakukan itu, kalian akan lebih unggul, lebih utama dibandingkan mereka orang kaya tadi. Kira-kira Pak, kalau dikatakan seperti itu, mau nggak kita melaksanakannya? Mau ya Pak ya? Maukah kalian aku berikan satu amalan, kalau kalian melakukan itu istiqomah sampai mati, kalian lebih utama dibandingkan mereka orang kaya itu. Mereka langsung semangat dan kembali lagi bahagia dengan solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah?
setiap selesai melaksanakan sholat, rutinkan, dawamkan, selalu mengucapkan tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Sampai sekarang kita selesai sholat selalu sunnahnya berzikir membaca tasbih 33 kali. Tasbih apa bacanya, Pak? Subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Menjadi sunnah sampai sekarang bagi kita. Kata Rasulullah, kalau kalian rutin melaksanakan ini sampai akhir hayat kalian, maka kalian mendapatkan keutamaan dibandingkan mereka yang tadi orang kaya itu. Sama seperti melakukan jihad fisabilillah, umroh, haji. Maka kalau kita membahas tentang amalan-amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh, salah satu kisahnya ini. Tapi kalau ada orang kaya juga Ustadz, nah ini kadang-kadang ibu-ibu cerdas-cerdas juga pertanyaannya. Ustadz, gimana kalau ada orang kaya tersebut, dia sudah sholat, dia sudah sedekah, dia sudah haji, umroh, dia juga melakukan zikir ini. Bagaimana Ustadz? Kalau itu sudah kelebihan lah yang diberikan Allah kepada dia, ya. Gak usah iri lagi ya. Kita lakukan aja apa yang diberikan Allah kepada kita, kekuatan, potensi beramal kita di mana, nah itu yang kita maksimalkan. Kalau ada kita temukan orang kaya, Bapak Ibu, orang kaya rajin sholat, selalu sholat berjamaah, sedekahnya tak henti-henti, wakafnya tak berhenti, selalu memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dia mengamalkan ini, itu sudah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang-jarang orang ada seperti ini, Pak ya. Jarang orang seperti ini. Kalau ada di Sidokare ini atau jamaah Masjid Baitur Rahmi orang seperti ini, perlu kita lestarikan. Perlu kita budidayakan orang-orang tersebut ya, Pak. Jangan biarkan beliau hilang. Usahakan ada generasi yang tumbuh setelah beliau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak selagi kisah yang bisa kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai sifat belas kasih kepada hewan, melarang menyakiti hewan dan mencontohkan kasih sayang seperti memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang dilanda musibah, ya. Kita ini sedang dilanda musibah oleh bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari apa, Pak? Dimulai dari mana? NTT dulu ya. NTT apa? Gempa. Kemudian setelah NTT, Kalimantan, kebakaran, ya kan? Yang ada isunya ternyata masih isu. Kita nggak boleh suzon. Katanya ada yang memang sengaja untuk membakarnya. Setelah dibakar nanti kan rata, betul ditanam dengan sawit. A'udzubillahi min dzalik. Berarti kita tidak punya empati kepada makhluk yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW, kalaulah memang itu isunya benar, itu dikerjakan, disetting oleh pemerintah yang ada saat ini, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada makhluk yang lain. Ini bukan tentang hutan, tetapi ini tentang rumah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis. Ini 5 menit lagi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah kita mempelajari semua kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar maulid Nabi kita ini menghasilkan terkait bagaimana kita melakukan sesuatu itu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti materi ini sudah saya ringkas dalam bentuk ringkasan, saya akan kirim kepada takmir masjid Mas Yayan ya. Saya akan kirim biar nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita bertindak dalam bertetangga, gimana Rasulullah SAW menjaga tetangganya,
menjaga lisannya kepada tetangganya, menghormati tetangganya. Bahkan ada satu hadis yang menjadi ukuran keimanan kita. Hati-hati Bapak Ibu ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ukuran keimanan kita itu diukur dari kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya yang harus dilakukan falyukrim jar, dia harus memuliakan tetangganya. Ya. Harus memuliakan tetangganya, bukan malah mengajak konflik dengan tetangganya. Bukan menjadi permasalahan di kehidupan bermasyarakat. Kan tetapi tetangga itu harus kita muliakan. Kalau kita mungkin lebih dibandingkan dia, maka muliakanlah dia. Ada anaknya yang mungkin tak bisa sekolah, mungkin kita bantu untuk menyekolahkannya. Ada rezeki yang Allah berikan berupa makanan untuk kita, yang itu tak bisa dimakan oleh tetangga kita, berikanlah. Bagilah kepada tetangga kita, agar dia juga merasakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitu indah sifat-sifat kehidupan yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa kita contoh dari bangun tidur sampai tidur kembali. Islam sudah mengajarkan itu kepada kita melalui Rasulullah SAW. Maka pantaslah memang Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin pesan terakhir, mudah-mudahan kita yang ada di sini ini istiqomah mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun. Dalam hal memakmurkan masjid, lihat Rasulullah. Dalam hal bermajelis ta'lim, lihat Rasulullah. Bagi pebisnis, bagi pelajar, bagi siapapun yang ada sekarang di bidangnya masing-masing, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan di kehidupan kita. Hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya betul-betul kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pesan saya Bapak Ibu rahmatullah, usahakan di rumah kita itu punya satu buku sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua buku yang mau saya rekomendasikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membelinya. Ya, insya Allah murah, nggak mahal-mahal. Yang pertama kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh, namanya sudah diterjemahkan, Ar-Rahiq Al-Maktum, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau itu seorang ulama dari India yang menang juara 1 seluruh dunia menulis kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap kisahnya dengan. Kalau ingin mengenal Rasulullah dari segi fisiknya, tentang pengobatan Rasulullah, wajahnya bagaimana, matanya bagaimana, rambutnya bagaimana, tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, jalannya bagaimana, maka beli buku namanya Syama'il lil Muhammadiyah. Apa namanya? Syama'il lil Muhammadiyah. Menceritakan tentang fisik, tentang tubuh Rasulullah SAW, aktivitas kehidupan sehari-hari beliau. Sehingga kita jauh lebih mengenal tentang Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, maka akan timbul cinta kepada Rasulullah SAW. Bukankah bapak sama ibu berjodoh karena cinta saling mengenal? Betul nggak Pak? Atau karena ada kecelakaan? Ya? Bukan kan? Tapi yang betul-betul karena kenal, saling memahami, sudah lama berteman sejak SMP, SMA, bertemu juga di perkuliahan. Oh, betul-betul ini cocok kujadikan sebagai imamku. Oh, si bapak pun mengatakan, oh ini memang cocok kujadikan sebagai makmumku. Akhirnya ketemu, jodohlah dia. Masalahnya saya sampai sekarang nggak ketemu-ketemu yang begini. Mohon doanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.